Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal mutakun. Ikhwani fil iman, pemirsa kajianmu yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin dan ridha Allah kita dipertemukan kembali di waktu yang sangat singkat ini. Semoga pertemuan ini akan diberkahi oleh Allah sehingga membawa dampak positif, kebaikan dalam kehidupan kita dunia insyaallah hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini mari kita mencoba mengulang kembali, kita mencoba menengok kembali dan mempelajari kembali akan firman Allah yang tertuang di dalam surat Ad-Dzariyat ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ikhwani fil iman rahimakumullah. Di ayat ini terjemahannya kurang lebih demikian. Dan di langit itu terdapat rezeki untuk kalian semua. Dan juga apa-apa yang telah Allah janjikan. Ikhwan fil iman rahimakumullah. Dari ayat ini dengan sangat jelas Allah menginformasikan kepada kita terkait dengan masalah rezeki yang berada di langit. Wa fis samai rizqukum. Artinya langit sebagai penyebab hadirnya datangnya rezeki bagi kita semua. Dengan penyebab air hujan yang kemudian membasahi bumi yang kering, di mana bumi yang kering tadi tidak ada tumbuh pepohonan ataupun yang lainnya. Tapi kemudian dengan penyebab air hujan itu yang tadinya kering menjadi lembab, sehingga memungkinkan untuk tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang kemudian menjadi rezeki bagi kita manusia dan makhluk Allah yang lain. Tetapi juga wa mimma tu'adun, apa yang telah Allah janjikan, yaitu apa yang telah Allah putuskan dan tetapkan, yang disebut dengan takdir, yang tertulis dan tersimpan di Lauh Mahfuz. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, jadi setidaknya ada minimal 3 penyebab untuk makhluk di bumi mendapatkan rezeki dari penyebab langit tersebut. Yang pertama adalah tentang air, yang kedua
tentang angin, dan yang ketiga matahari. Jadi dengan air, wa ja'alnal ma'a likulli syai'in hayyun, semuanya akan menjadi hidup, semuanya akan menjadi tumbuh berkembang dengan baik. Sehingga dengan penyebab air itulah manusia khususnya mendapatkan rezeki. Itulah yang disebut dengan wa fis samai rizqukum. Dengan air pula kehidupan berjalan menjadi lebih dan normal. Sehingga air adalah penyebab yang menyebabkan manusia mendapatkan rezeki yang turunnya dari langit, yaitu berupa hujan. Kemudian yang kedua adalah tentang angin, yang merupakan potensi bisa menjadi energi penggerak layar di tengah lautan, ataupun menjadi sarana untuk penyerbukan bunga-bunga yang tumbuh karena sebab hujan tadi akan berhasil menjadi dan membuahkan buah-buahan yang bisa dinikmati oleh manusia dan makhluk Allah yang lain. Tetapi juga dengan angin pula, maka semua kehidupan bisa menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga adalah tentang matahari sebagai sumber energi bumi adalah matahari. Kebetulan sekarang ini saya sedang di sawah, juga dalam rangka untuk menikmati rahmat Allah, energi matahari untuk meningkatkan imun dalam tubuh agar terhindar dari segala macam penyakit. Karena semua makhluk hidup, apalagi manusia, sangat membutuhkan energi panas matahari itu. Tak terkecuali matahari menjadi sarana dan penyebab akan rezeki melimpah dalam kehidupan manusia khususnya. Itu yang barangkali dimaksud dengan wa fis samai rizqukum. Lalu kemudian yang kedua, wa ma tu'adun, Allah telah menjanjikan akan janjinya terhadap hambanya terkait dengan keterbatasan manusia hidup di bumi ini, yang disebut dengan Lauh Mahfud, tempat di antara penyimpan takdir Allah yang telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba maqadirul khalaiqi qabla ayakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfa sanatin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir hamba 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya semua peristiwa, semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini sudah di-planning, sudah diprogram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada peristiwa dan kejadian yang terjadi itu kebetulan.
tidak ada peristiwa dan kejadian yang terjadi itu sifatnya adalah kebetulan, tetapi adalah merupakan kejadian yang telah dan diprogram oleh Allah sebelumnya. Bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun itu sudah diputuskan. Kemudian hal itu menyangkut masalah iman kepada takdir. Karena menurut hadis yang kita pelajari, ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril tentang mal iman, tentang iman, maka di antara jawaban yang terakhir adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, ketetapan Allah, yang baik maupun yang buruk. Artinya ketetapan Allah itu baik semua, tetapi ada yang dirasa oleh manusia tidak baik, maka disebut sebagai antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Artinya apa yang terjadi, yang dialami oleh manusia di muka bumi ini, memang dampaknya ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Tetapi sesungguhnya apa yang telah Allah putuskan itu, apa yang telah Allah tetapkan terjadi itu adalah kebaikan bagi manusia. Termasuk sampai hari ini, secara historis mulai sejak tahun 2020 adanya pandemi. Bahkan di Jawa Tengah mulai hari ini sudah diterapkan PPKM di 45 kabupaten dan kota. Ini juga satu peristiwa yang terjadi yang mungkin atau bahkan tidak menyenangkan bagi yang sedang mengalami, karena berupa wabah. Tetapi Rasulullah menyampaikan terkait dengan itu ketika Aisyah bertanya kepadanya tentang anitaun, tentang wabah. Fakhbaroni, kemudian Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah menjelaskan, memberikan kabar tentang taun itu adzabun, bahwa itu adalah azab. Taun adalah siksa. Ya athuhullahu ala mayasa, yang Allah kirimkan, yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tetapi faja'alahu rahmatan lil mu'minin, tetapi Allah jadikan wabah itu menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Kenapa Allah menjadikan itu rahmat bagi orang yang beriman? Karena dengan peristiwa-peristiwa itu bisa diambil pelajaran. Satu sisi memang ada yang merasa tidak nyaman, tetapi sisi yang lain akan mendapatkan hal-hal yang sebelumnya belum pernah dia dapatkan. Ikhwani fil iman rahimakumullah. Nah, sehingga mamin rojulin atau laisa min rojulin ya qautaun, maka siapapun yang kemudian mengalami atau sedang tertimpa, terpapar oleh wabah, sabiron muhtasiban, diikuti dengan sifat dan sikap yang sabar dan berharap akan ridha Allah. Fayamkuthu fi baladihi, kemudian dia bertempat tinggal, tidak usah kemana-mana di negaranya atau di rumahnya, atau sekarang mungkin namanya isman gitu. Wa ya'lamu
annahu layusibuhu ila maqad kataballahu lahu. Dan kemudian diikuti keyakinan, pemahaman yang cukup bahwa wabah itu tidak akan pernah menimpa kecuali sudah menjadi keputusan Allah. Ila kana lahu mithlu ajri fa'ilihi, kecuali orang itu akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Jadi tidak ada peristiwa yang dirasa oleh manusia itu tidak nyaman. Sesungguhnya di situ ada rahmat yang sangat banyak. Hanya kemudian persoalannya kita baru menerima yang ada di pinggiran saja, belum bisa kemudian menyelami yang lebih jauh daripada itu, di mana Allah menyampaikan rahmat bagi orang yang beriman meskipun berupa wabah. Tentu catatannya adalah sobiron, muhtasiban, kemudian yamkuthu fi baladihi atau fi baitihi, dan wa ya'lam anahu layusibuhu ila kataballahu. Jadi ada 4 yang harus ditanamkan dalam kehidupan seorang beriman untuk mendapatkan nilai positif, bahkan pahala yang sangat besar ketika yang bersangkutan mendapatkan keputusan yang dirasa tidak menyenangkan, yaitu sabar. Kesabaran yang harus terus dipupuk kembangkan, tetapi juga kemudian berharap akan ridho Allah. Dan yang ketiga, yang bersangkutan mau tinggal di rumahnya atau di negerinya dalam rangka untuk menjaga diri atau dalam rangka untuk preventif, pencegahan. Kalau kita yang kena supaya tidak memberikan efek kepada yang lain, maka kemudian fayamkuthu fi biladihi au fi baitihi, supaya tinggal di negaranya atau tinggal di rumahnya. Tapi yang keempat adalah disertai dengan keyakinan bahwa semua ini, kejadian ini adalah sudah diatur oleh Allah, kecuali Allah sudah menetapkan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ikhwan fil iman rahimakumullah, dengan demikian dari beberapa penjelasan tadi dari ayat yang kita sebutkan tadi di dalam surat Al-Dhariyat ayat yang ke-22, bahwa rezeki itu ada di langit, tetapi akan dinikmati, akan diberikan oleh makhluk, termasuk khususnya manusia yang berada di bumi. Artinya, lalu ngapain saya kemudian bersusah payah di bumi kalau rezeki ada di langit? Itu juga suatu prinsip yang kurang pas dan kurang benar, karena di langit adalah sebagai sarana untuk menumbuhkan rezeki yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi semua sudah dalam koridor, dalam tataran, dalam apa yang telah Allah tetapkan yang disebut dengan takdirnya. Oleh karena itu, mari kita yakini semua yang terjadi akan membawa hikmah dan nilai manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua sepanjang kita ikuti dengan kesabaran dan berharap akan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.